Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Pagi hari ini semuanya pada cerah-cerah sekali ya kelihatannya. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, apa kabarnya kita mengawalinya dengan Doa. Adik-adik, mungkin salah satu dari adik-adik bisa membawa kita dalam doa. Oh ya, silakan adik. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya ingin kita untuk satu hati dalam doa. Kita berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya pada adik yang sudah membawa doa. Ya, mungkin bisa memperkenalkan namanya sudah Ibu kurang tahu ya nama adik semua di sini. Namanya siapa adik? Saya Rati, Ibu. Oh, Rati. Baiklah, Rati ya. Mungkin untuk adik-adik yang lain seiring dengan berjalannya proses diskusi kita pada hari ini, adik-adik nanti kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau berpendapat, mungkin adik-adik bisa mengangkat tangan dan menyampaikan namanya siapa. Karena Ibu jujur saja Ibu belum terlalu mengenal adik-adik satu persatu ya, karena selama ini kita hanya saling melihat saja. Mungkin adik-adik sudah mengenal Ibu? Belum ya. Tapi selama ini sudah pernah melihat kan? Iya, Ibu. Jadi ya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Susi Oktariana dan adik-adik bisa memanggil Ibu dengan Ibu Ana. Ya, Sudah tahu kan? Ya, Ibu. Adik-adik tadi ada kegiatan? Ada kelas sebelumnya? Ya, Ada. ya, Ibu. Ada. Mata pelajaran apa? Makasih, Ibu. Ada Ibu. Oh, adik-adik kayaknya kurang fokus ya. Iya, adik siapa namanya? Bella, Ibu. Oh, Dila. Oke, baiklah. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan yang namanya layanan klasikal. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ataupun mengikuti layanan klasikal sebelumnya? Belum, Ibu. Ya. Oke, baiklah. Jadi berarti ini pertama kali ya bersama-sama dengan Ibu. Jadi layanan klasikal itu merupakan salah satu layanan yang ada pada bimbingan konseling. Jadi di layanan klasikal ini nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, dalam proses diskusi kita pada ini juga adik-adik jangan takut untuk berpendapat. Adik-adik bisa secara terbuka menyampaikan pendapat atau menceritakan pengalaman adik-adik yang sudah pernah adik-adik alami sebelumnya. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Tapi adik-adik bilang adik-adik sudah mengerti, tapi kelihatannya adik-adik semua ini lemah, letih, lesu. Apakah sebelumnya sudah sarapan? Belum, Ibu. Ya ampun. Kenapa tidak sarapan, adik? Tidak bisa sarapan pagi. Oh, tidak biasa Bangun sarapan. terlambat, Ibu. Bangun terlambat. Oh, bangun terlambat ya. Nah, dari bangun terlambat ini juga nanti akan berkaitan loh dengan materi yang akan kita bahas. Penasaran tidak? Penasaran, Ibu. Oke, tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Sama-sama aja dengan Ibu. Adik-adik mau tidak melakukan ice breaking? Mau, Ibu. Kalau mau semuanya berdiri. Oke adik-adik, sedikitnya simpel saja ya. Jadi di sini adik-adik berpasangan. Ini namanya permainan hijau hitam. Sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum, Ibu. Nanti adik-adik ini kan sudah berpasangan. Nanti ada yang satu orang menjadi hitam, ada yang satu orang yang mau menjadi hijau. Di saat Ibu bilang hitam, nanti hijau yang harus tangkap hitam. Di saat Ibu bilang hijau, hitam yang harus tangkap hijau. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang fokus ya. Ya, Ibu. Bagaimana Ibu tangannya? Tangannya Tangannya nanti
Kita. Oke, fokus ini sudah benar-benar ya, ini sudah benar-benar. Fokus, ini sudah benar-benar. Nanti yang kalah, ibu suruh nyanyi depan. Jadi harus fokus. Yang suara bagus mengalah saja supaya bisa menyumbangkan suara emasnya dari siap ibu. Kita. Sekali lagi siapa yang kalah tadi? Sudah? Kita dengar dia udah menyumbangkan suara emasnya ya. Kenapa dong jangan malu? Kalau begitu sekali lagi ya. Konsen sudah nanti konsen ya. Iya ibu. Hijau. Hijau. Silakan ibu. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasika. Jadi di sini dengan topik waktu bermain jadi lebih seru ketika tugas selesai. Tepuk tangan. Kalau adik-adik mendengar topik ini, apa yang ada di pikiran adik-adik? Ya, adik siapa? Novita. Oh iya, Novita silakan. Baik ibu, dari topik tersebut berarti kita tuh harus kerja tugas dulu baru bermain ibu. Jadi pasti kalau begitu pasti sesuai dengan mengatur waktu pasti ibu. Oke, ada lagi? Ayo dong, jangan ragu. Saya dulu. Iya, siapa namanya? Dela. Iya, Dela silakan nak. Kalau menurut saya dari topik itu dari yang saya tangkap bahwa kita harus mengerjakan tugas dulu sebelum kita bermain. Dengan begitu, ketika kita bermain hati kita tuh lebih lapang bahwa tidak ada tugas lain yang membuat kita pikir hari. Ada lagi? Sama ibu Dela. Sama, sudah cukup ya. Kalau itu benar sekali yang disampaikan oleh adik Novi dan juga adik Dela. Jadi topik kita hari ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memanajemen waktu. Benar sekali. Jadi adik-adik, siapa yang tahu di sini apa itu manajemen waktu? Saya ibu. Ya adik Reza, silakan. Jadi menurut saya manajemen waktu yaitu bagaimana cara kita mengatur waktu untuk lebih efektif supaya kita tidak menunda-nunda baik dalam mengerjakan tugas atau kita melakukan suatu kegiatan ibu. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Sudah. Oke, jadi sudah benar sekali yang dikatakan oleh adik Reza. Manajemen waktu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan atau mengatur waktu agar melakukan aktivitas-aktivitas secara teratur dan terorganisir, seperti mengerjakan tugas dan bermain itu sudah diatur sesuai dengan manajemen waktu dari adik-adik. Siapa di sini yang tahu? Kan tadi sudah Reza katakan ya, manajemen waktu juga adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita mengatur waktu. Apa yang adik-adik ketahui dampak ketika adik-adik atau kita tidak mengatur waktu dengan baik? Iya, adik. Siapa namanya saya? Clara ibu. Oh iya, Clara, silakan. Jadi kalau dampak ketika kita tidak memanajemen waktu dengan baik, itu pasti banyak pekerjaan yang akan keteteran ibu. Kayak mungkin suatu pekerjaan itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan pekerjaan lain gitu ibu. Terus ya mungkin keteteran juga ibu. Oke, bisa. Tepuk tangan untuk adik Clara. Mungkin ada yang lain? Saya ibu. Ya, Reza, silakan nak. Kalau dari saya kalau kita tidak manajemen waktu pasti kita akan stres ibu. Mungkin ada tugas begitu atau kita sering menunda pasti kita akan stres ibu. Ya, stres ya. Ada lagi? Sudah. Tapi mau tanya siapa di sini yang di kelas sering mengantuk atau sendiri? Ya, siapa namanya? Adik? Ini ibu. Ya, Dini.
Jadi itu tadi dampaknya itu sangat fatal ya, kan bisa merasa stres, cemas, terus tidak mengerjakan tugas, mungkin saja dimarahi guru dan lain-lain. Kemudian kalau sudah dengan dampaknya, manfaat apa saja yang akan didapatkan ketika kalian manajemen waktu dan tugas? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Yuda, silakan. Baik, aku mungkin membaca saya dapati yang juga sama manajemen waktu yang baik itu mungkin saya bisa ringan, tidak ada beban mengerjakan tugas baik di sekolah atau di rumah dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Iya, manfaat. Iya, adik ini silakan. Kalau saya itu mungkin bisa mengerjakan tugas tepat waktu, juga kalau bertanya teman-teman mungkin saya bisa nanti tugas sudah selesai. Oh iya, baik, bagus sekali ya. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Risa, silakan Nak. Bisa berada di sini Ibu. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Oh iya, bentar. Ada lagi? Iya, Ibu Novi. Misalnya itu sesuai dengan mungkin selesai kerja tugas sudah selesai, berarti kita bermain itu seru menyenangkan, masuk pikiran dan kerja tugas. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Oke, benar sekali yang adik-adik sampaikan. Tapi adik-adik menyadari tidak ketika adik-adik memiliki waktu dengan baik, manfaatnya bisa untuk kesehatan adik-adik tidak? Bisa Karena adik-adik kalau tidak memanajemen waktu dengan baik, adik-adik tidur larut malam, bete, adik-adik merasa pusing tidak kalau di kelas? Iya kan? Bisa kekurangan darah, nanti minta donor darah lagi ke orang, takut tidak masuk rumah sakit, kena infus. Aduh, itu salah satu manfaat dari manajemen waktu adik-adik. Adik-adik, salah satunya menjaga kesehatan adik-adik untuk terjaga. Benar tidak? Oke, benar sekali ya. Saya sampaikan tadi manfaat manajemen waktu itu ada bermacam-macam. Salah satunya menjaga kesehatan menjadi lebih baik. Terus tugas dikumpulkan dengan baik, tidak terburu-buru kan mengerjakan tugas. Nilai akademik juga pastinya akan meningkat lebih baik. Karena kalau adik-adik kerja tugas terburu-buru pasti, aduh besok kumpulin hari kerja, pasti sudah terburu-buru tidak fokus lagi kan. Jadi itu juga berdampak kepada nilai adik-adik. Dan adik-adik pada saat di kelas juga lebih berkonsentrasi, tidak mengantuk. Benar tidak? Nah, kita itu sudah tahu dampak, manfaat,
aku berjam-jam bermain game daripada belajar. Saya seringkali dihubungi dengan teman untuk menyelesaikan permasalahan. Ada pertanyaan? Ya, semangat ya. Ayo semangat. 5 menit lagi ya. Iya, Ibu. Ya. Anak-anak ibu ini luar biasa loh. Pasti bisa. Ayo semangat. Nanti kelompok yang sudah bisa mengangkat tangan ya, dan anggota kelompoknya perwakilan bisa maju ke depan untuk menyampaikan. Oke adik-adik, nanti sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kalian, ibu mau kalian membuat menyampaikan nama geng atau nama kelompok kalian itu apa, dan kalian menyiapkan ye-ye di setiap kelompok. Oke, Ibu. Mau tidak? Mau dong, supaya kita seru-seruan di kelas. Waktu ya, Bu. Tambahan waktu dong. Oh, tidak bisa dong. Siap-siap Ibu. Oke, kalau gitu 5 menit lagi ya. Nanti setiap anggota kelompok harus menunjukkan ye-ye terbaiknya. Nanti ada hadiah dari Ibu. Siap, Ibu. Hadiah apa Ibu? Ada dong, rahasia dong. Oke. Nanti mau tantang Ibu. Nanti mau tantang Ibu. Iya, nanti hadiahnya setelah kita melakukan sesi layanan ini selesai, nanti yang menang bertemu dengan Ibu. Iya Ibu. Oke, semangat. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke, sudah semua kan? Sudah. Ye-ye-nya juga sudah siap? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu kelompok siapa yang mau maju duluan? Ibu ya, kelompoknya Nak Tessa silakan maju. Untuk kelompoknya Nak Yoda dan teman-teman, mohon fokus ya mendengarkan. Setelah ini baru nanti sama-sama ditampilkan ye-ye-nya seperti apa. Yang di belakang mohon tenang ya, diperhatikan temannya di depan. Ya, Nak Milani silakan saya. Baik Ibu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi Andi di sini merupakan seorang siswa kelas 9. Awalnya Andi merupakan siswa yang berprestasi, namun sejak ia mengenal game online, Andi mulai berpengaruh dan nilainya menurun. Jadi faktor yang mempengaruhi Andi bermain game, terus dampak yang Andi alami, nilai menurun, sulit berkonsentrasi, mengantuk di kelas, tugas-tugas menumpuk. Solusi yang dapat kelompok berikan, manajemen waktu buat jadwal belajar, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas antara bermain game dan belajar. Sekian dari kami. Dilanjutkan, silahkan menampilkan ye-ye-nya seperti apa. Ya, untuk kelompok adik Clara, tahan dulu ya. Kita lihat dulu. Atau bagaimana, kita menyampaikan hasil diskusinya dulu baru ye-ye, atau Iya, Ibu. menyampaikan dulu hasil diskusi dulu ya. Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya Yoda. Ya, adik Clara silakan maju. Baik, selamat
sekali mengabaikan tugas-tugas sekolahnya dengan belajar lain dan komentar dari teman-temannya. Ia juga sulit belajar, fokus saat belajar karena terus-menerus ingin mengecek notifikasi dari ponselnya. Akibatnya prestasi belajar Putri menurun dan hubungannya dengan teman-temannya menjadi renggang. Itu kasus dari kami. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Baik, jadi dari hasil diskusi kami terkait dengan kasus yang sudah diberikan itu yang pertama faktor perilaku. Nah, faktor perilaku di sini yang pertama itu bermain sosial media, yang kedua itu Putri terlalu memprioritaskan ketenaran, misalnya like dan komentar di platform sosial medianya. Yang kedua itu dampak dari perilaku si Putri. Yang pertama, sering tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, prestasi Putri menurun. Yang ketiga, hubungan dengan teman menjadi renggang. Yang berikutnya itu solusi dari kami kelompok untuk si Putri. Solusi yang pertama itu si Putri harus membuat jadwal. Yang kedua, si Putri harus disiplin dalam mengatur waktunya. Dan yang ketiga, Putri jika mempunyai salah atau masalah dengan teman-temannya, Putri bisa meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Pertamanya untuk Clara yang telah memaparkan hasil diskusinya, terima kasih ya. Oke, sebelum ke Yeria, ibu mau tanya dulu, apa yang kalian dapat dari hasil pemaparan atau presentasi dari kedua kasus tadi? Apa yang manage waktu itu? Oke, ada lagi nilai apa yang kalian petik dari kasus-kasus yang telah kalian bahas tadi? Harus akur dengan teman. Oke, akur dengan teman, saling menghargai ibu. Ya, saling menghargai. Apalagi? Jangan mudah-mudah. Iya, benar sekali, jangan menunda-nunda. Jangan diasihkan dengan media sosial. Iya, jangan keasikan dengan media sosial, benar sekali. Atau mungkin di sini ada yang mempunyai pengalaman? Ya, Ibu. Iya, bisa menceritakan? Ya, Ibu udah silakan. Jadi Ibu, kebiasaan saya di rumah setelah pulang sekolah Ibu, saya pulang sekolah, setelah itu saya makan. Waktu selebihnya saya pergunakan untuk bermain game Ibu. Oh, benar sih. Dan tidak mengakui jadwal sudah saya buat Ibu. Padahal saya sudah membuat jadwal saya Ibu, jadwal belajar saya. Tapi saya tidak konsisten dalam mengikuti jadwal yang sudah saya buat Ibu. Saya lebih mementingkan untuk bermain HP. Oke, mungkin ada yang sama pengalamannya atau ada yang lain? Sedikit berbeda. Oh, sedikit berbeda. Iya, silakan. Jadi keseharian saya itu saya pergi ke sekolah itu pagi siap pergi ke sekolah. Untuk makannya orang tua sudah siap dari dulu. Jadi setelah saya pulang dari sekolah, saya tidak membantu orang tua itu. Meskipun saya sudah ada jadwal, tapi jadwal itu saya tidak gunakan itu. Saya tidak membantu orang tua dan saya lebih asik live TikTok ibu mencari di live TikTok. Jadi dengan keasikannya live TikTok dan mencari di ya sudah saya keteteran dan tidak kejalan aja sudah saya buat. Oke, tidak apa-apa ya, maksudnya bagus sekali karena kalian sudah termasuk sudah sudah bagus sekali ya, kalian sudah bisa membuat jadwal, namun belum secara konsisten ya. Adik-adik tadi banyak juga membuat konten live di media sosial, itu juga kan salah satu bagaimana kreativitas dalam diri ya, memanfaatkan media sosial dan juga platform digital. Namun adik-adik, alangkah baiknya adik-adik bisa memanajemen waktu dengan baik. Harus bisa membagi waktu, mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan juga mungkin nanti adik-adik membuat konten ataupun melakukan live. Yang penting, mungkin untuk adik-adik yang lain juga harus bisa memetik ya nilai apa saja yang adik-adik dapat dari kasus tadi, dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh yang Yuda dan juga adik-adik. Di sini siapa yang sudah membuat jadwal namun dia belum bisa untuk melakukan jadwal itu dengan baik? Atau sudah ada yang pernah membuat jadwal? Iya, tadi sudah Yuda dengan Lati. Yang lain belum buat.
membagikan lembar kerja kepada adik-adik ya. Bisa diisi secara langsung, ini berkaitan dengan diri adik-adik sendiri. Oke, sudah ya Cesa? Sudah Ibu. Ini bisa di oke sayang. Kasih Ya, 5 menit ya, diberi kesempatan. Siap Ibu. Lembar kerjanya berkaitan semua loh dengan diri adik-adik. Bagaimana cara adik-adik memanajemen waktu dengan baik sehari-hari. Sudah itu. Oke, adik Dela bisa bantu ibu untuk mengumpulkan lembarannya dari teman-teman. Agak dipercepat ya adik-adik, karena ini adik-adik juga akan mengisi lembar evaluasi hasil sebagai bahan evaluasi nanti untuk ibu melakukan kegiatan layanan berikutnya. Oke, nah Dela bisa sekalian dibagikan ini sayang kepada teman-teman. Mungkin nanti Nabilani ya membantu ibu untuk mengumpulkan setelah teman-teman isinya. Iya Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke, jangan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih sayang. Terima kasih ya. Dengan adik-adik mengisi lembar kerja tadi dan lembar evaluasi, berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya ibu mau menanyakan dulu, ibu mau meminta mungkin salah satu atau dua orang dari adik-adik menyampaikan kesan serta kesimpulan atau bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti layanan bersama dengan ibu pada hari ini. Ya siapa adik Yoda? Saya juga adik Rati ya. Baik Ibu. Terima kasih untuk kesempatan Ibu. Mungkin keresahan yang saya rasakan hari ini Ibu, mungkin saya lebih senang Ibu, karena di mana materi yang tadi Ibu bawa itu sangat membantu saya Ibu dan mengajar saya bagaimana saya harus memanajemen waktu dengan baik Ibu. Dan semoga saya bisa melakukannya itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, tepuk tangan. Adik-adik, silakan saya. Nah, jadi kesan yang saya dapatkan dari proses kegiatan layanan bimbingan kita pada pagi hari ini Ibu, saya merasa senang Ibu. Terus yang dapat saya ambil terus akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya itu manajemen waktu Ibu. Jadi dari awalnya yang saya biasanya tidak manajemen waktu yang baik, meskipun sudah ada jadwal tetapi saya tidak menjalankan dengan baik. Dengan mengikuti bimbingan kali ini Ibu, saya akan mencoba untuk menerapkan atau menjalankan jadwal yang sudah saya buat Ibu agar menjadi konsisten. Oke, mungkin ibu minta salah satu atau satu orang lagi bisa menyampaikan kesimpulannya dari awal hingga berakhirnya kegiatan kita tadi seperti apa yang sudah adik-adik peroleh atau adik-adik terima. Ya siapa yang berani? Semua anak-adik ibu berani loh. Siapa yang berani? Ya, adik Novi bisa menyampaikan kesimpulannya sayang, silakan. Dan ibu kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari layanan kita ini dari awal hingga akhir tadi, bahwa manajemen waktu itu adalah cara kita untuk bisa mengatur waktu untuk lebih baik. Jadi dampak dari tidak manajemen waktu yang baik itu yang pertama itu dampak kesehatan, dan pusing, itu ada dampak kesehatan mental juga, di mana kita stres, risau juga, cemas, terus tugas keteteran. Terus untuk manfaat dari manajemen waktu, yang pertama itu kita bisa tugas kita itu bisa selesaikan dengan cepat, kita dapat nilai yang meningkat, terus kita bisa fokus untuk belajar di kelas. Terus ada juga kita terus bisa menerapkan manajemen waktu, kita harus konsisten buat jadwal belajar yang baik. Terus kita harus prioritaskan mana jadwal yang penting dulu, baru itu habis itu yang kayak hal lain seperti bermain. Terus juga dari kasus yang telah ibu bagikan tadi, bahwa di situ kan ada dampak dari dia tidak manajemen waktu dengan baik, seperti dia menunda dari kasus pertama, terus
kalau kasus kedua itu sama dengan tidak ada hubungan teman yang baik dengan teman yang khusus media sosial. Terus solusinya itu kita harus manajemen waktu dengan baik. Itu saja, saja ya. Terima kasih Adik Novi, tepuk tangan dulu. Sekali ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Yuda, Adik Rati dan juga Novi, selain adik-adik membuat jadwal, adik-adik harus konsisten ya. Ibu harapkan semoga materi yang sudah sama-sama kita diskusikan pada hari ini bisa adik-adik terapkan dan adik-adik tetap konsisten melaksanakannya. Bisa adik-adik? Bisa. Luar biasa sekali ya. Kalau begitu mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Mungkin kita bisa melakukan menyepakati untuk pertemuan berikutnya untuk membahas topik yang lebih menarik